Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1224 sampai tahun 1225. Long Wanyu meliriknya, kenapa aku harus memberitahumu namaku? Siapa kamu? Apakah keluarga sang hebat? Ini bisa dikatakan sangat tidak tahu malu, tapi Long Wanyu tidak peduli sama sekali. Dia adalah cabang emas dan orang yang sombong. Dia tidak terlalu peduli pada Sang Ren, seorang anak kecil yang pada pandangan pertama tidak bermaksud baik. Hal ini membuat Lu Qianqian merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa identitas Long Wanyu seharusnya tidak sederhana, bagaimanapun, Sang Ren adalah pacarnya sekarang. Dia tidak bisa melihat Sang Ren diejek oleh wanita lain. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sinis, kamu bukan siapa-siapa, tapi kamu bergantung pada keluargamu. Kali ini dia keluar untuk bermain, semoga beruntung bertemu Jericho Lee, lagi pula dia adalah teman baik sepupu, dia harus menjaganya. Adapun yang lainnya, dia tidak peduli sama sekali. Siapa kamu? Sebenarnya berbicara kepadaku dengan nada seperti itu, Long Wanyu juga sangat kesal. Hanya sedikit orang yang berani mengejeknya. Jericho Lee telah mengejeknya sebelumnya, tapi dia menahannya. Lagi pula, yang lain sangat kuat. Tapi siapa wanita ini? Beraninya kamu mengejeknya. Jericho Lee memandang Long Wanyu, Wanyu, dia adalah temanku. Oh, gumam Long Wanyu, karena dia adalah teman kakak Lee, aku tidak memiliki pendapat yang sama dengannya. Jericho Lee memandang Lu Qianqian dan menjelaskan, sebaiknya kamu tidak membuatnya marah. Dia adalah nyonya dari keluarga panjang. Apa? Kata-kata ini, termasuk Lu Dangkal, termasuk semua orang yang terkejut, benar-benar tidak dapat mempercayai telinga mereka. Sang Ren membuka mulutnya lebar-lebar. Apakah kamu wanita keempat dari keluarga naga? Di sebelahnya adalah tuan muda dari keluarga naga. Lu Qianqian memandang Long Changgeng dengan heran. Long Changgeng menutup mulutnya dan mengangguk, namaku Long Changgeng. Dia adalah saudara perempuan keempatku, Long Wanyu. Kami benar-benar dari keluarga naga. Dia tidak pernah mengatakan mitos selama keseluruhan prosesnya. Temperamennya menjadikannya seniman bela diri tersukses di generasi muda keluarga naga. Dia juga seorang pria yang kecanduan seni bela diri, jadi dia tidak suka membuang waktu mengobrol dengan orang-orang ini. Setelah itu, dia pergi ke tempat lain untuk berdiam diri. Keluarga naga yang luar biasa. Beberapa orang terkejut. Meskipun keluarga naga tidak menunjukkan pemandangannya di Sichuan Tengah, hanya orang-orang pada tingkat tertentu yang mengetahui bahwa keluarga paling kuat di Sichuan Tengah adalah keluarga naga. Keempat keluarga itu bukanlah apa-apa. Meskipun Sangs dan Lus adalah keluarga baik-baik. Segera, Lu Qianqian dengan cepat membuat permintaan maaf yang sederhana, ini Nona Long. Saya baru saja menyinggung perasaan Anda. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Maafkan saya. Dia adalah orang yang sangat sombong, tetapi juga karena kesombongannya dia harus menundukkan kepalanya saat ini, meskipun dia sangat tertekan. Jika Anda benar-benar menyinggung keluarga naga, maka keluarga Lu tidak akan bisa lolos begitu saja. Nona Long. Sang Ren dan Gui Gang yang tidak hormat juga bereaksi sekarang. Mereka segera mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan hormat bahwa mereka masih menatap orang lain sekarang. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Gu Lingling cukup bingung, jadi dia berbisik, apakah rindu ini sangat kuat? Gui Gang memelototinya, garang. Tentu saja. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Jiangmen di kota Chuanzong? Maksudmu keluarga yang memiliki setidaknya satu jenderal di setiap generasi. Mata Gu Lingling membelalak. Ya. Keluarga itu adalah keluarga naga, dan Nona Long adalah putri dari keluarga naga. Nada bicara Gui Gang penuh dengan seruan. Mendengar pidatonya, Gu Lingling sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Hatinya cukup rumit. Dia terpesona dan iri. Segala macam emosi bercampur, yang membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Dapat dikatakan bahwa putri dari keluarga naga adalah orang yang bangga dengan kunci emas sejak dia masih kecil. Sebaliknya, Gui Gang, yang telah bekerja keras untuk memanjat, hanyalah serangga dibandingkan dengan yang lain. Berpikir bahwa Jericho Lee diambil oleh keluarga naga, Gu Lingling merasa iri. Jika Gui Gang sekuat Long Wanyu, aku khawatir dia akan terbangun dalam mimpinya. Pada saat ini, tidak jauh dari sana tiba-tiba datang sebuah kapal pesiar. Di atas kapal pesiar berdiri seorang pemuda berpakaian bagus dan anggun dengan dua pengawal di belakangnya. Begitu kapal pesiar itu tiba di kapal pesiar Jericho Lee, pria itu berteriak pada Long Wanyu, Wanyu.
Mari kita bertemu lagi. Melihatnya, ekspresi menjijikkan tiba-tiba muncul di wajah Long Wanyu. Kenapa kamu lagi? Wanyu, kamu sangat tidak tahu malu. Apakah kamu melihatku begitu menyebalkan? Wajah pria itu agak tidak berdaya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan, Fulin, apakah kamu berani datang ke sini dan ingin mati? Long Changgeng, yang berada di sisi lain kapal pesiar, tiba-tiba berlari dan minum dengan dingin ke arah pria itu, keluar dari sini. Wajah Fulin berubah, dan senyuman menyanjung muncul di wajahnya. Kakak ketiga, aku di sini untuk mencari Wan Yu. Jangan marah. Siapa saudara ketigamu? Jangan terlibat. Long Changgeng tidak memiliki temperamen yang baik. Kamu adalah keluarga Fu, kami adalah keluarga Long. Kami tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar ini, orang lain di tempat kejadian menjadi bingung. Gu Lingling berbisik, sayang, siapa Fulin ini? Gu Yigang memelototinya, pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Fu, salah satu dari 4 keluarga? Gu Lingling terkejut. Tenang saja. Tanda seru petik 2. Gu Yigang segera menutup mulutnya karena takut suaranya yang keras akan menimbulkan masalah. Kamu ingin mati, kan? Beraninya kamu berteriak pada kesempatan ini. Ini adalah tuan dari keluarga Fu. Dia bisa membunuh kita dengan 1 jari. Gu Lingling terdiam dan tidak berani berkata apa-apa. Bukan hanya dia. Sang Ren dan Lu Qianqian tidak bisa memprovokasi keluarga Fu. Keempat keluarga itu jauh lebih baik daripada keluarga mereka. Tapi saat ini, putri keluarga naga keluarga Buksufu merasa jijik. Apakah kamu merasa terganggu? Selalu dihantui, Wan Yu, jangan seperti ini. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Fu Lin bertanya dengan wajah sedih. Oh, siapa yang akan memberimu kesempatan? Kamu bermimpi, kamu Long Wan Yu menggelengkan wajah dinginnya dan bersenandung. Jericho Li senang, apakah orang ini adalah tuan dari keluarga Fu? Apakah dia mengejarmu? Ya, wajah Long Wan Yu penuh dengan rasa jijik. Aku sudah memperingatkannya, tapi dia tetap bersikeras mengganggunya, seperti seekor lalat. Sungguh merepotkan. Jericho Li tersenyum. Tampaknya ada lalat di sekitar setiap wanita cantik. Ini juga berlaku untuk Jing Xiaoyu, Ye Ziyun, dan Zai Kingsway. Long Wan Yu tidak terkecuali. Wanita cantikku adalah seorang pria sejati. Tidak mengherankan jika wanita cantik seperti mereka akan dikejar oleh seorang pria. Aneh jika tidak ada yang mengejarnya. Fu Lin merasa malu ketika mendengar komentar Long Wan Yu. Namun, ketika dia menyadari bahwa Jericho Li dan Long Wan Yu sedang berbicara satu sama lain, tindakan mereka tampak sangat dekat. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan rasa cemburu yang kuat. Dia sangat marah dan berteriak dengan dingin, "Nak, apa yang sedang kamu lakukan? Menjauhlah dari Wan Yu." Bab 1225. Jericho Li tercengang. Sebelum dia mengatakan apapun, Long Wan Yu menegurnya, dengan siapa aku harus bicara? Apakah kamu ingin aku bicara denganmu? Cepatlah dan jangan menghalangiku. Fu Ling sama sekali tidak menganggap serius peringatan itu, tapi hanya menatap-menatap Jericho Li dengan dingin. Nak, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Ayo pergi dari sini. Apakah kamu tuli? Li Jericho Li menggenggam tangannya dan mencibir, saya tidak peduli apa hubungan antara Anda dan Wan Yu, tapi kualifikasi apa yang harus Anda beritahukan kepada saya? Siapa yang memberimu keberanian? Oh, aku akan memberitahumu sesuatu. Kamu mudah marah, bukan? Fu Lin mencibir lagi dan lagi, suaranya tiba-tiba meninggi, jika kamu tidak meninggalkan Wan Yu lagi, aku tidak bisa membiarkanmu. Wan Yu adalah wanita yang kusuka. Kamu tidak pantas untuk menyentuhnya, menurutmu siapa wanitamu? Kamu sudah gila. Long Wan Yu menegur dengan marah, dia tidak ingin ada hubungannya dengan Fu Lin. Wanita yang kamu suka. Jericho Li menarik sudut mulutnya. Tampaknya dia adalah orang yang terlalu percaya diri dan bodoh. Dia memiliki kebajikan yang sama dengan Lin Kai dari aula pengobatan Feng Hua. Dia mencibir, akan kulihat. Bagaimana kamu bisa menghindarkanku? Bajingan kecil, kamu berani menjadi gila, bukan? Kemarilah sekarang, aku akan membunuhmu. Teriak Fu Lin. Jericho Li tidak tersenyum. Dia perlahan mengangkat tangannya dan tiba-tiba menjabatnya. Angin, lalu terdengar tamparan jelas di wajah, seperti ada yang menamparkan wajah. Tamparan di wajah itu keras, tubuh Fu Lin langsung terputus-putus, lalu terangkat ke udara. Kotoran, kotoran. Dia langsung jatuh ke sungai. Fu Lin yang lengah malah mendapati dirinya sudah terjatuh ke dalam air sebelum sempat bereaksi. Ia segera meronta dan berteriak, tolong, tolong. Dia tidak bisa berenang.
Tuan muda. Pengawal itu, yang terbebas dari roh yang tertegun, dengan cepat mengambil pelampung dan kehilangannya. Fu Lin panik dan mengambil pelampung tersebut. Dia sangat marah sehingga dia berteriak, dasar brengsek, beraninya kamu menyentuhku. Orang-orang di kapal pesiar itu terlihat sangat aneh sekarang, karena mereka tidak tahu bagaimana Fu Lin jatuh ke air. Ketika pengawal itu melompat ke sungai dan menyelamatkan Fu Lin menjadi ayam yang tenggelam. Dia menunjuk ke hidung Jericho Lee dan berteriak, brengsek. Kamu berani memukulku dan mendorongku ke dalam air. Aku belum selesai denganmu. Jericho Lee tersenyum tapi tidak tersenyum. Wajar saja dia yang berkelahi, tapi sekarang dia pura-pura bingung, maksudnya ingin marah. Pesolek cuek seperti ini tidak mengetahui keunggulan langit dan bumi tanpa memberikan pelajaran. Kamu. Fu Lin meledak. Lu Qianqian dan yang lainnya juga terlihat aneh. Baru saja mereka melihat Jericho Lee mengangkat tangannya, tetapi seperti yang dikatakan Jericho Lee, jarak antara dua kapal pesiar setidaknya 2 meter, dan tangan seseorang hanya lebih dari 1 meter. Bagaimana seseorang bisa menamparkan wajah seseorang setelah jarak yang begitu jauh? Itu bukan manusia karet. Tangan dapat diubah bentuknya dan diregangkan sesuka hati. Namun mereka benar-benar mendengar suara tamparan, dan Fu Lin benar-benar terjatuh ke dalam air. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan itu bingung. Hanya anggota keluarga panjang yang tahu apa yang terjadi. Mereka semua ingin tertawa, terutama Long Wanyu dan Long Changgeng. Mereka sudah lama bosan dengan Fu Lin. Sekarang ketika mereka melihat orang-orang diajar oleh Jericho Lee, mereka sangat senang. Kamu pantas mendapatkannya. Long Wanyu mencibir dengan dingin, siapa yang membuatmu selalu menggangguku? Baru saja ini balasannya. Fu Lin sangat marah. Siapa yang akan memberitahunya apa yang terjadi? Anak muda, tidak ada gunanya menjadi orang yang teduh di belakang punggungnya, ucap suara sinis dari kapal pesiar Fu Lin. Suara ini membuat semua orang tercengang. Namun Fu Lin segera berlari ke kabin kapal pesiar dan berkata dengan hormat kepada seorang lelaki tua di dalam, Tuan, saya dalam sedikit masalah. Saya harap Anda dapat membantu saya. Kamu ingin melakukan hal kecil seperti itu. Tidak ada gunanya. Orang tua itu keluar dari kabin, dan kemudian semua orang melihat seorang lelaki tua, tetapi dia sangat kuat, dengan kedua tangan dan langkah yang mantap. Mengapa? Saat melihat lelaki tua itu, Jericho Lee menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya. Dia mengenalnya dan pernah melihatnya di aula Ling Yao sebelumnya. Jika saya ingat dengan benar, nama saya Xing Fenghua. Siapa lelaki tua ini? Mengapa gaya ini begitu besar? Tindakan apa yang Gui Gang tidak dapat menahan untuk mengatakannya. Namun, begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan tatapan tajam seperti pisau. Begitu dia membalikkan badannya kepalanya, dia melihat lelaki tua itu sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin, dan tiba-tiba dia menggigil. Sang Ren dan yang lainnya semua gemetar. Entah kenapa. Meskipun lelaki tua itu terlihat biasa saja, dia membawakan mereka minuman yang sangat kuat. Tekanan dan membuat mereka hampir kehabisan nafas. Tuan. Baru saja anak ini menghina dan memukuli saya. Fu Lin langsung mengadu kepada Xing Fenghua dan menuduh Jericho Lee. Untungnya, Fenghua menoleh dan melirik Jericho Lee, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Haha, Pak Tua, apakah kamu akan melawanku? Jericho Lee melontarkan sindiran dari sudut mulutnya, sepertinya kamu tidak memiliki kemampuan ini, kan? Bukan karena dia meremehkan Xing Fenghua. Kekuatan Xing Fenghua baru saja dimulai. Dia bisa menghancurkan Xing Fenghua dengan satu jari. Untungnya, Fenghua juga tahu bahwa Jericho Lee tidak mudah terprovokasi, jadi dia tidak marah, tapi saya harap kamu bisa menahan diri dan menjaga dirimu sendiri. Tuan Fu, ayo pergi. Mata Fu Lin membelalak dan ekspresinya tercengang. Tidak, Tuan, aku ingin kamu mengajari anak itu. Mengapa kamu pergi sekarang? Untungnya, Fenghua meliriknya dengan dingin, misi kita hari ini adalah menaiki Mozi, bukan membuat masalah di sini. Jika ayahmu tahu bahwa kamu adalah menyebabkan masalah di sana-sini, dia akan menghukummu. Khususnya, ini adalah situs penyelenggara Mozi. Jika mereka kesal, apa yang harus kita lakukan jika kita didiskualifikasi? Begitu kata-kata itu keluar, Fu Lin langsung diam saja. Oke. Saat ini, dia bukan satu-satunya dari keluarga Fu. Ayahnya juga datang. Awalnya, ayahnya tidak suka dia membuat masalah di luar. Jika dia tidak menaati kemauan ayahnya, pulang ke rumah akan menjadi hukuman lain. Namun, Fu Lin masih khawatir dengan apa yang terjadi pada Jericho Lee barusan.
Dia mengertakkan gigi dan berteriak pada Jericho Lee, "Nak, kita belum selesai. Aku akan menghubungimu kembali. Wanyu adalah milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya." Bab 1226. Meninggalkan beberapa kata-kata buruk, Fulin pergi dengan kapal pesiarnya. Menghadapi ancaman dan peringatan seperti itu, Jericho Lee tidak memperhatikannya sama sekali dan tidak bisa menyangkalnya sama sekali. Namun, Sang Ren dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Orang ini telah menyinggung Fulin, sayang sekali. Keluarga Fu adalah salah satu dari 4 keluarga. Bahkan jika dia mengenal Nona Long, jika keluarga Fu benar-benar ingin menyelidikinya, Nona Long mungkin tidak dapat melindunginya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan mengenal Nona Long? Sang Ren dan Gui Gang yang konyol menyebutnya sebagai Schadenfreude. Awalnya, mereka sangat tidak senang dengan Jericho Lee. Sekarang mereka melihatnya. Jericho Lee telah menyinggung Fulin, dan mereka ingin Fulin membunuh Jericho Lee. Lu Qianqian sedikit khawatir saat ini. Bagaimanapun, Jericho Lee juga teman baik sepupunya. Dia tidak bisa melihat Jericho Lee dibunuh oleh keluarga Fu. Tapi apa yang bisa dia lakukan untuk membantu Jericho Lee? Dia tidak bisa memikirkannya. Keluarga Lu juga sedikit berpengaruh di kota Yusu, dan tidak memiliki pengaruh di kota Chuanzong, apalagi keluarga Fu, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga. Bajingan ini. Aku akan menjagamu suatu hari nanti. Long Wanyu sangat marah sehingga Fulin, bajingan itu, bahkan berteriak bahwa dia adalah wanitanya ketika dia pergi, dan merusak reputasinya. 4 adik perempuan, jangan saling berhadapan dengannya, hanya pesolek. Long Changgeng membenci Fulin. Kakak ketiga, lain kali kamu melihatnya, kamu harus menghajarnya sampai habis. Long Wanyu mengertakkan gigi. Tergantung. Long Changgeng menghela nafas, baru saja aku mengamati Xing Feng Hua dan menemukan bahwa aku tidak bisa melihat kekuatannya sama sekali. Jika aku benar-benar ingin melakukannya, aku khawatir hanya paman kedua yang akan menjadi lawannya. Ah, bahkan kamu pun tidak. Apakah dia begitu kuat? Long Wanyu terkejut. Ada banyak orang kuat di dunia, apalagi keluarga yang beruntung tidaklah sederhana, kata Long Changgeng. Dia menepuk bahu Long Wanyu. Lupakan saja, tidak perlu khawatir. Mari kita tunggu urusan malam ini. Kita tidak datang ke sini untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu, benar. Yang penting adalah Mozi. Long Wanyu merasa lega. Setelah beberapa saat, sekitar jam 5, dan semua orang sudah pergi. Jericho Lee, ayo pergi dulu. Sampai jumpa di malam hari. Lu dangkal sedikit enggan untuk mengatakannya. Jericho Lee mengangguk, sampai jumpa di malam hari. Untuk sepupu Lu Junyi, dia memiliki kesan yang baik. Meski kaya, dia sama sekali tidak sombong. Pada pukul 8 malam, hari sudah gelap gulita. Menjelang pembukaan Mozi, Jericho Lee menghubungi Shen Ling dan Ji Ye, dan siap untuk bertemu secara diam-diam di Mozi. Demi menjaga rahasia, Shen Ling dan Ji Ye keduanya bertindak secara terpisah, bukan dalam grup yang sama. Mereka bahkan bekerja sama dengan satu keluarga dan menemani anggota keluarga tersebut masuk. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak akan mengungkapkan identitas mereka secara maksimal. Pada malam hari, angka Mozi di sungai sangat cerah dan indah. Kapal tanker minyak raksasa ini cukup mengerikan. Panjangnya lebih dari 500 meter, dengan tonase lebih dari 100.000 ton dan perpindahan penuh 200.000 ton. Bangunan di atasnya setinggi lebih dari 30 lantai. Ini adalah istana bergerak yang besar. Saat ini, lampu-lampu di kapal pesiar sangat indah, dan Anda dapat mendengar suara merdu dari beberapa musik yang penuh kemewahan di mana-mana. Betapa indahnya. Sungguh tontonan. Ini adalah nama Mozi. Sungguh mengesankan. Melihat dari dekat lampu dan bangunan adalah keajaiban. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membangun kapal pesiar mewah seperti itu. Di atas kapal pesiar, banyak pengunjung yang merasakan, dari kejauhan, Mozi adalah seperti istana mewah. Kapal pesiar terbesar yang mereka naiki hanya berukuran 30-40 meter. Dibandingkan dengan lebih dari 500 kapal tanker minyak raksasa, itu hanyalah ulat. Tidak bisa lebih kecil lagi. Mozi akan tinggal di sungai selama sehari dan malam mulai malam ini. Boom. Di tengah deru pintu yang terbuka, Mozi membuka. Semuanya, mohon perhatiannya. Silakan masuk dari tangga pintu masuk secara berurutan. Tolong jangan berkelahi. Ada suara keras di kapal pesiar. Saat itu malam hari.
Suara yang sama mungkin tidak terdengar jelas di siang hari, tapi sangat keras di tengah malam. Karena jaraknya relatif jauh. Dekat, Sang Ren dan yang lainnya berebut masuk ke beberapa grup pertama. Bersamaan dengan kerumunan yang menaiki nomor Mozi, mereka seperti nenek Liu masuk ke dalam ruangan besar, wajah yang langka. Tontonan yang luar biasa. Bahkan Louvre pun tidak begitu spektakuler, apakah itu? Beberapa orang menghela nafas dan mendesah saat mereka berjalan. Gu Lingling, yang jarang melihat dunia, sekarang dengan gugup memegang lengan pacarnya dan berjalan dengan hati-hati, terlihat sangat terkendali. Kapal terbesar yang pernah dilihatnya hanya panjangnya 100 meter, dan itu sudah sangat spektakuler. Namun hari ini, ia menyadari bahwa kapal yang ditumpanginya hanyalah perahu kecil dibandingkan dengan Mozi. Saat pertama kali menaiki kapal tanker mewah tersebut, benar saja, dunia orang kaya itu berbeda. Ibuku benar. Ketika seorang wanita menikah, dia ingin menemukan pria kaya dan berkuasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalikkan seluruh hidupnya. Dia semakin merasa bahwa menjual dirinya ke Gui Gang adalah hal yang tepat. Meskipun dia tahu bahwa Gui Gang hanya bermain-main dengan dirinya sendiri, dia tidak peduli. Selama dia bisa membuat hati Gui Gang lebih baik, meski itu hanya mainannya, dia bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Itu sangat besar. Gui Gangtut berkata, walaupun itu kapal perang besar, aku khawatir hanya seperti ini. Dengan baik. Sang Ren mengangguk, kapal perang itu tidak memiliki dekorasi yang begitu mewah, apalagi ruangan yang begitu luas. Bisa datang sekali, bisa membanggakan seumur hidup. Waktunya, terima kasih kepada Sang Sao, kita harus memperluas wawasan kita. Gui Gang bersyukur. Sejujurnya, dengan latar belakang keluarga Gui, mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima undangan dari Mozi. Setidaknya keluarga eselon 2 di kota Chuanzong dapat menerima undangan tersebut, dan tidak semua orang dapat menerimanya. Jumlah orang yang berada di dalam Mozi cukup sedikit dan menuntut. Gu Lingling bahkan lebih terpesona. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengikuti Gui Gang, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai tempat mewah seperti itu dalam hidupnya. Berjalan, terdengar teriakan dari belakang, Sang Ren. Sang Sao, sepertinya seseorang memanggil namamu, Gui Gang tertegun. Sang Ren segera menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda bertubuh kekar dan tinggi berusia 30 tahun berjalan ke arahnya dari kejauhan. Dia menunjukkan senyuman terkejut dan melambai, Saudara Sen, lewat sini.